bahwa bukti-bukti dan yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab namanya Al-Quran Karim. Peganglah itu agama. Maka setiap hari harus kita dua hal ya. Sertakan agama dalam kehidupan berumah tangga, agama di ladang, agama di kantor, agama di pabrik, di mana saja agama disertakan akan menjadikan hidup ini kehidupan yang baik. Ini dari mimbar ini yang mendengar ini, tapi antum yang dengan ini kewajiban menyampaikan lagi. Presiden salah yang punya channel ya kan, ke lurah, ke camat, bupati, wali kota datengin ya enggak, gubernur, kepada RI 1, RI 2 yang kenal dengan anggota, suarakan tuh di sana tuh. Nah kalau saya bilang ya 99% bicaranya dunia ya kan? Bagaimana meningkatkan dunia di sekolah yang dipelajari dunia ya enggak, pintar dunia. Nah, apa jadinya? Lihat bagaimana pintar-pintar tapi hidupnya tidak bahagia. Sahabat-sahabat gak ada sekolah, memang gak ada sekolah, gak ada madrasah, gak ada pondok pun gak ada, tapi mampu mengamalkan agama sempurna. Coba pikirkan ini, tidak ada sekolahan, tidak ada pondok, tidak ada madrasah, kok mampu sahabat-sahabat ini mengamalkan agama sempurna? Gimana caranya itu? Ini harus orang paham. Kita dengan Masya Allah bangunan-bangunan universitas Islam megah-megah ya kan, orangnya pun ya gagah-gagah, ganteng-ganteng, cantik-cantik Masya Allah ya. Tapi apa sudah mencapai agama sempurna? Kitab-kitab perpustakaan Masya Allah, kitab apa aja ada, pondok-pondok Masya Allah bertebaran di mana-mana. Tapi apakah agama sudah sempurna? Maksudnya bukan kita mau menghilangkan universitas, pondok, enggak. Itu teruskan, pada zaman ini diperlukan begitu. Sahabat, artinya itu menjadi contoh bahwa dalam posisi sahabat yang tidak sekolah mampu mengamalkan agama sempurna. Dalam keadaan sahabat-sahabat nggak ada pergi ke pesantren tapi mampu mengamalkan agama sempurna. Maksudnya sekarang ini dalam posisi harus lebih sempurna harusnya, karena semuanya itu ada ya enggak? Quran aja belum dicetak zaman sahabat, belum ada. Hadis belum dibuka, jadi kita Bukhari Muslim itu belum ada. Tapi kenapa mereka mampu mengamalkan agama sempurna? Karena mengikuti amalan baginda Nabi Muhammad SAW. Yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya kan? Mengamalkan sunnah baginda Nabi Muhammad SAW keliling dunia. Kata Syaikhul Wahab itu menjaga sholat 5 waktu. Nah ini kan hal-hal yang biasa kita hari-hari kerjakan. Cuma kita sebagai orang Islam, umat Nabi ini jangan cuma puas dengan satu udah sholat, ya kan? Tapi dia perhatikan tetangga-tetangga yang lain, apa udah sholat belum semua di kampung kita. Yang belum itu tanggung jawab kita. Nah sebagai rasa tanggung jawab kita datengin, ajak mereka. Katakan orang Indonesia udah sholat semua, pikir negara-negara lain di dunia, ya kan? Apa di Eropa orang yang udah sholat semua, di Afrika, di Kanada, di Amerika, di Cina. Sholat saja kalau dikerjakan itu dengan sempurna dijamin kehidupan dunia sampai kaya. Ya, sholatnya aja. Contohnya di Pakistan ini beda dengan kita, saya lihat. Dari di sholatnya aja. Di Pakistan itu sholat 5 waktu seperti hari Jumat. Makanya perlu penting itu pergi ke sana.
Presiden yang lihat sendiri 4 bulan di Pakistan keliling, ya kan, 5 waktu sholat berjamaah seperti hari Jumat. Sudah itu orang Pakistan habis sholat berjamaah bukan terus pulang, baca Quran dulu. Maka banyak Quran di sekitar masjid itu. Yang anehnya Quran di Pakistan itu lecek-lecek semua. Kenapa? Karena dibaca tiap hari 5 waktu. Ya keben-keben lecek-lecek. Di Indonesia rapi Quran itu. Kenapa? Nggak pernah dibuka, nggak pernah dibaca. Masih segel plastik, pajangan doang. Karena habis sholat bubar. Orang Pakistan enggak, setengah jam baca. Yang mau ngapa ya nggak pegang Quran, ya baca. Baru ke rumah, baru ke kantor, dagang, ya gitu. Di sholatnya, dia pantas kalau Pakistan tuh ya ekonomi stabil karena sholatnya dijaga. Sholatnya itu begitu. Terus di sana itu nggak ada perempuan kerja, nggak ada. Tuh, yang kerja itu laki, perempuan di rumah ngurus keluarga, rumah tangga, anak-anak, buat amalan di rumah. Nah, itu. Nah, ini kan agama ini, ya kan? Begitu kaidahnya. Yang cari nafkah itu kaum lelaki. Gara-gara perempuan pada kerja, laki-laki pengangguran, betul. Disalahkan nganggur lagi. Padahal perempuan mengambil alih posisi laki-laki, ya enggak? Nah, itu. Tapi memang ini harus dibahas dengan iman. Kalau enggak iman, jadi masalah lagi. Masa nggak boleh kerja kan gitu kan? Di Quran begitu, di hadis begitu, sahabat-sahabat begitu. Jadi di pasar tuh nggak ada perempuan dagang, jaga toko nggak ada di Pakistan, di kantor juga nggak. Kecuali memang ada petugas imigrasi misalnya kan, dan memeriksa perempuan, ya ada petugas perempuan. Dan di sana itu yang namanya perempuan itu hijab sempurna, garis takwa. Memang sih boleh pakai jilbab, ulama memfatwakan garis fatwa namanya. Garis takwa lebih tinggi derajatnya, hijab sempurna. Bukan orang kafir aja, semua orang Pakistan begitu, orang Islam. Terus kalau kita jalan nih, papasan nih, perempuan di sana nggak pernah jalan sendiri, nggak ada, masih berombongan 3 orang, 4 orang. Papasan begini dia menghadap tembok dulu, ini lewat lagi baru dia ke sana gitu. Aneh nggak? Aneh, tapi itu begitu keadaannya, aneh. Itulah ajaran Islam. Jadi betul-betul dipraktekkan gitu. Terus sekolah-sekolah dipisah. Bukan madrasah pondok pesantren dipisah aja, tapi sekolah umum juga dipisah. Mulai SD, SMP, SMU, apalagi kuliah dipisah, laki sendiri. Gitu. Nah, kemudian anak-anak pada belajar ngaji di masjid. Sekolah, misalnya sekolah pagi, tapi sorenya asar sampai malam itu belajar di masjid ngaji. Yang ngaji Quran, ada ngaji kitab. Nah, yang lagi bagi saya, anak kecil itu tidak ada yang pegang HP, nggak ada. Padahal itu nggak ada undang-undang yang dapat. Saya mungkin menyadari bahayanya. Kok bisa ya? Di sini disuruh malah sekolahnya karena pakai HP sekolah di sini. Anak SD juga. Di sana nggak ada. Itu mungkin diantara yang saya lihat menyebabkan tanda-tanda bukti cintanya kepada agama dalam praktek, menyebabkan pengaruh dalam kehidupan. Aman, ekonomi stabil, tidak ada pandemi. Jadi asbab utama pasti itu adalah keamanan, bukan karena banyaknya tentara, bukan karena banyaknya polisi, bukan karena canggihnya senjata-senjata, enggak. Di Amerika apa kurang? Enggak. Tentara banyak, polisi banyak, senjata canggih-canggih, tapi apa sudah aman belum? Bahwa bukti-bukti, dan yang terakhir adalah baginda Nabi Muhammad SAW dengan membawa kitab namanya Al-Quran Karim.